kita bisa misalnya mulai Jadi kemarin untuk pertemuan kemarin kan saya sudah membahas mengenai diet pada diabetes ya. Nah sekarang akan ada beberapa penyakit soalnya kita akan membahas 3 SKS. Jadi kurang lebih akan membahas 3 penyakit untuk pada hari ini. Saya menggunakan handphone dulu ya untuk presentasi soalnya saya lagi ada di luar. Jadi mungkin nanti PPT-nya akan sedikit berantakan. Tapi nanti saya akan share ke kalian. Mudah-mudahan nanti di laptop kalian bisa dipelajari sendiri dan tidak pecah ya itunya ya PPT-nya ya. Iya Bu. Iya Bu. Pernah mendengar tentang HIV/AIDS? Sebenarnya apa sih HIV dan apa sebenarnya AIDS itu? Apakah satu kesatuan? Apakah hal yang berbeda gitu ya? Jadi penderitanya kalau di Indonesia itu kita sebut dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS ya. Sebenarnya HIV dan AIDS itu satu komponen kesatuan, tapi bukan sebuah satu kalimat atau satu kata gitu ya. Jadi kalau HIV itu virusnya, AIDS itu kumpulan gejala penyakitnya gitu. Jadi mungkin ada yang sudah terpapar HIV tapi belum sampai AIDS, atau AIDS itu adalah kumpulan-kumpulan dari orang yang sudah terpapar HIV gitu ya. Bedanya ya. Kalau HIV itu human immunodeficiency virus. Jadi virusnya sendiri itu kita sebut HIV. Jadi belum tentu orang terkena HIV itu akan menderita AIDS gitu. Jadi kalau AIDS itu udah serangkaian gejala akibat kerusakan imun itu. Jadi mungkin kalau misalkan di tahap awal seseorang terkena virus HIV belum tentu akan menjadi AIDS gitu. Tapi kebanyakan memang hampir rata-rata 100% itu akan menjadi AIDS gitu. Kecuali manajemennya dia aja seperti apa gitu. Jadi kita sebut HIV karena apa? HIV human yang menginfeksi imun yang disebabkan oleh virus gitu ya. Kalau HIV itu imunodefisiensi virus. Jadi yang diserang itu adalah imun tubuh seseorang gitu. Jadi nanti kalau misalkan si virus itu sudah berkembang, sudah menyerang ke berbagai penyakit yang namanya imun ya. Imun kan ada di seluruh tubuh kita, dari kepala sampai kaki itu pasti ada yang namanya imun gitu ya. Nggak mungkin beberapa di tubuh kita itu nggak ada imunnya gitu. Makanya kalau misalkan sudah terserang sama seperti orang diabetes gitu. Diabetes, gula dalam darah tuh mengalir di seluruh tubuh gitu. Makanya akan terjadi beberapa gejala atau sign symptom yang sudah serangkaian akibat kerusakannya itu, nah kita sebutnya dengan AIDS gitu. Jadi acute serangkaian imunodefisiensi sindrom gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi AIDS itu menyerang imunnya. Nah ini dampak masalahnya ya. Jadi karena menyerang kekebalan tubuh gitu ya, seseorang jadinya mudah terkena infeksi. Nah akhirnya kan udah mudah terkena infeksi, beberapa infeksi itu menimbulkan gejala dan beberapa hal yang mempengaruhi status gizi dan kesehatannya, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hidupnya seperti itu ya. Dan hal-hal tersebut tuh berkaitan dengan pengetahuan yang rendah atau pola makan tidak baik, serta pangan yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Sebenarnya gini, sometimes kita takut dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS gitu. Takut pasien-pasien itu akan menularkan ke kita gitu. Kalian kok misalkan ketemu dengan orang HIV/AIDS gitu, hal pertama yang kalian pikir itu apa? Pasti pertama kalau misalkan tidak mengetahui gitu sebenarnya si virus itu pasti takut gitu. Dia takut jangan dekat-dekat dia HIV gitu. Oh takut dia udah gitu kan. Oh dia AIDS gitu ya. Padahal perspektif seperti itu tuh salah gitu. Padahal tahu kan HIV atau AIDS itu menularkan apa, si virus HIV itu menularkan lewat apa? Udah pernah dengar? Lewat ini Bu, suntikan yang bergantian.
Jadi kan kebanyakan Dari darah. jadi kebanyakan itu kan dari antara apa itu darah ya. Jadi kan kok suntikan itu kenapa bukan suntikannya ya yang menyebabkan si HIV itu tertular. Jadi kan ada resiko ketika kita menggunakan suntikan, jaringan atau sel-sel darah kita atau cairan di dalam tubuh kita kan juga ada di ada di suntikan itu gitu kan. Jadi sebenarnya kan lewat hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak darah, terus dari hubungan badan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan penularan si virusnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kontak langsung seperti kita hanya misal kita visit pasien gitu. B20 ya kalau misalkan di ICD 10-nya itu kan kita sebutnya B20. Untuk menghormati bukan menghormati. Jadi untuk agar jadi kan tekanan sosial di Indonesia itu kan amat sangat keras untuk pasien-pasien seperti itu gitu ya, karena ya itu sama aja seperti virus kan, jadi orang-orang pada takut dengan padahal seharusnya mereka yang takut dengan kita gitu. Maksudnya seperti ini, ketika seseorang kena dengan HIV gitu kan, human immunodeficiency virus, jadi kan imun mereka pasti turun gitu, bahkan selesi-lesi atau sesariawan-sariawan sedikit pun yang ada di ibaratnya virus bakteri untuk yang menyebabkan sariawan di kita pun sariawan hanya 1 biji aja udah pasti akan sembuh dalam waktu 1 atau 2 minggu gitu kan, dan itu hanya 1 gitu. Tapi di beberapa orang dengan AIDS, 1 lesi atau 1 sariawan ada di mulut itu bisa berkembang sampai di seluruh mulut. Jadi saking imunnya itu tidak bekerja, imunnya itu udah rusak tuh sampai seperti itu gitu. Dan infeksi bakteri sariawan itu ya, itu bisa sampai ke tenggorokan mereka, sampai ke kerongkongannya mereka tuh bakal terdapat lesi-lesi atau lubang-lubang sariawan gitu. Sampai seperti gitunya imunnya mereka turun. Sampai separah itu ya, Bu? Ya pasti, nanti kalian akan menemukan gitu. Jadi benar-benar rongga mulutnya itu semuanya putih, semuanya itu bersariawan. Kalau misalkan orang dengan AIDS gitu ya. Jadi sedikit apapun atau flu sedikit apapun itu bisa menyebabkan keparahan yang amat sangat parah, bisa sampai sesak gitu. Kalau biasanya sih seperti itu. Makanya kebanyakan si Oda itu yang tadinya biasa-biasa gemuk gitu kan, jadi sebenarnya mereka yang takut sama kita. Oke, kita sebagai orang sehat gitu. Sometimes orang sehat tapi kan tidak tahu kita membawa virus itu apa gitu ya. Wah, itu langsung jadi malapetaka untuk mereka gitu. Jadi sebenarnya kebalik gitu ya, bukan kita yang takut dengan si Oda, tapi Odanya yang takut dengan kita gitu. Mungkin kita bersalaman gitu kan, atau mungkin ya tadi misal kita sometimes kan kalau orang Indonesia ya takut dengan Oda karena takut memaparkan virusnya mereka, padahal si Oda ini seharusnya takut apa yang bakteri dan virus yang kita bawa menularkan mereka gitu. Jadi diubah perspektifnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi besok ketika memang kalian akan merawat pasien-pasien dengan HIV atau AIDS itu, dihilangkanlah tentang mereka akan menularkan, kecuali memang kalian ada tindakan berhubungan dengan cairan tubuh gitu ya, kayak misal harus transfusi darah, harus menggunakan injeksi gitu-gitu ya, kalian memang harus level 2 atau 3 gitu ya kalau untuk masuk ke pasien-pasien seperti itu. Tapi kalau misalkan bercengkrama atau kalian akan melakukan penyuluhan kesehatan di rumah sakit, saya rasa hal-hal seperti itu harus dibalik gitu, mindset kalian tuh harus dibalik. Ke influenza sariawan pun seperti itu. Bagaimana kalau kalian membawa virus yang kalian nggak tahu kalau kalian tuh membawa virus itu gitu ya, atau bakteri. Karena mereka benar-benar kayak cangkang yang rapuh jatuhnya. Kalau kita kan imun kita masih bagus, terus imun kita masih sehat gitu ya, terkena bakteri influenza, sistem imun bagus, lalu dimakan-makan oleh sel darah putih atau dibasmi oleh sistem imun kita, ya kita akan sehat gitu.
Bahkan beberapa kalau misalnya kita terkena gejala bakteri pun juga tidak menimbulkan gejala, mungkin hanya akan pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan udah tuh bisa sampai demam berhari-hari, padahal itu untuk ya hanya influenza saja gitu. Seperti itu. Bahayanya seperti itu. Dan sampai sekarang kan juga untuk penderita AIDS itu juga belum ada obatnya gitu ya. Jadi mindset kalian harus dirubah. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini siklus pada status gizi baik. Ya nanti akan kalau misalkan sebenarnya kita kalau di ODA itu tidak gimana ya, sama dengan penyakit tidak menular lainnya ya. Kalau penyakit tidak menular itu kan seperti diabetes, ginjal gitu ya. Jadi kita bukan untuk menyembuhkan, tapi gimana kita meningkatkan derajat kehidupannya mereka, meningkatkan derajat kualitas hidupnya mereka gitu, quality of life-nya mereka. Karena kita tahu untuk hal-hal seperti itu kan tidak ada obat yang paling benar manjur untuk benar-benar sembuh 100%. Kan belum ada seperti itu ya. Jadi gimana nanti kita akan memelihara berat badannya mereka, terus jangan sampai ada katabolisme yang amat sangat banyak gitu ya, yang nanti akan menurunkan berat badan mereka gitu kan. Nanti kalau misalkan kita kasih asupan yang bagus, kita beri edukasi yang bagus tentang obatnya mereka, jadi kan nanti ada obat yang harus mereka konsumsi setiap hari gitu kan, yang akan menguatkan kekebalan tubuh mereka gitu kan, untuk melawan virus-virus itu supaya tidak berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Jadi setelah imunnya itu kuat, jadi nanti akan berhubungan dengan meningkatkan resistensi terhadap penyakitnya imunnya itu ya. Imunnya itu kan tadi saya bilang imunnya itu sudah turun atau imunnya itu sudah rusak gitu. Dengan kita kasih hal-hal seperti itu supaya tidak terkena, ya itu tadi kebanyakan penderita ODA tuh pasti komplikasinya itu tuberkulosis atau TBC gitu ya. Dimana orang-orang seperti kita mungkin membawa bakteri TBC, tapi karena imun kita bagus dan kita sudah terimunisasi dengan bagus gitu ya, jadi TBC itu tidak berkembang lebih jauh lagi di dalam tubuh kita yang sehat gitu. Tapi di dalam tubuh orang dengan HIV/AIDS itu, wah TBC itu udah jadi sahabat baik ya. Jadi HIV dengan TBC itu udah kayak kalau udah sebagai AIDS itu ya, udah kayak Upin dan Ipin sih kalau saya udah saya tahu gitu ya. Kebanyakan pasti seperti itu. Kalau udah AIDS, udah underweight, udah ibaratnya tahap selanjutnya itu pasti nanti ketemu dengan ODA dengan TBC gitu. Nanti ada komplikasi bareng diare atau infeksi saluran pernafasan yang akut dan ya sampai sesak gitu. Padahal mungkin awal itu hanya influenza gitu ya, virus influenza sebenarnya, cuma karena imunnya mereka nggak bekerja sama sekali menyebabkan komplikasi. Nah, nanti manajemen komplikasinya itu bakal terperbaikan atau dan darahnya juga si darah ibunya itu pun ingin mendapatkan status ODA. Nah ini yang rada sedih saya melihat di rumah sakit ya. Jadi sometimes ada seorang ibu atau seorang istri gitu ya tidak mengerti gitu kalau misalkan suami-suami mereka itu membawa si HIV itu. Mereka
suaminya kerja di luar, terus pas pulang-pulang sudah sakit gitu kan, masih tetap berhubungan, terus akhirnya si istri itu juga tertular hal-hal yang sama atau penyakit-penyakit, gejala-gejala penyakit yang sama seperti suaminya gitu. Ternyata pas sudah diperiksa, beliau itu terinfeksi si HIV itu gitu ya. Sometimes sih seperti itu gitu. Jadi kita jangan menjudge semua orang itu pasti orang-orang seperti hal-hal yang negatif itu ya. Kebanyakan atau hampir beberapa orang itu Oda tidak mengetahui kalau dirinya itu Oda gitu. Karena ya mungkin dari pasangannya atau mungkin dari seseorang yang mungkin punya pacar gitu ya, terus nggak tahu itu pacarnya itu seperti itu, terinfeksi gitu. Mungkin ada anak kecil juga yang sudah menyandang Oda dari bayi gitu ya, karena mereka juga tidak bisa memilih gitu untuk lahir di rahim siapa, lahir siapa, mereka tidak bisa memilih. Jadi jangan perspektif semua orang Oda itu adalah orang-orang yang negatif gitu ya. Jadi hal-hal perspektif harus kita ubah sama teman-teman ya. Apalagi nanti kalian akan menjadi tenaga kesehatan. Nah, ini pasti ya, udah itu stigmanya itu udah jelek, diskriminasi pasti ya. Isu negatif HIV/AIDS itu udah paling menular, itu pasti menularnya itu dari hubungan seksual, padahal kan enggak juga gitu ya. Harus pendosa, orang yang kotor, orang yang tidak bermoral, pasti stigmanya seperti itu. Tadi ya, sometimes ada beberapa orang yang menjadi korban juga gitu. Jadi upaya-upaya kita sebagai tenaga kesehatan juga harus memberi penyuluhan. Mungkin nanti kalian akan ada di rumah sakit. Jadi bukan kita yang takut kepada mereka gitu, seharusnya mereka yang takut kepada kita. Sehat. Ya sama lah seperti COVID ya, jadi merasa dirinya tidak terinfeksi karena sehat-sehat aja, padahal mereka sebagai pembawa gitu ya. Ada virus-virus lainnya yang kita hanya membawa gitu, yang kok ketemu mereka tidak punya imun yang bagus, ya akan gejala-gejala yang lagi kepada sakitnya mereka gitu ya. Dengan hal-hal stigma dan diskriminasi ya, dan ada yang sudah sampai tadi sariawan sampai penuh di mulut, terus anatomi dan fisiologisnya mereka sudah berubah gitu ya, itu sudah menyebabkan penurunan asupan makan ditambah dengan stigma dan diskriminasi ini gitu ya, yang akan mengganggu psikologisnya mereka gitu. Dan bukan hanya fisiologisnya aja ya yang menyebabkan seseorang itu drop atau penurunan kesehatan gitu ya. Sometimes malah psikologis itu menjadi hal utama gitu. Jadi apapun yang kita kasih, apapun yang kita berikan, semuanya akan hilang ketika stres melanda gitu ya. Jadi stres itu membutuhkan energi yang banyak, terus menyebabkan metabolisme di dalam tubuhnya tidak baik gitu ya, yang akhirnya akan mempengaruhi imunnya mereka juga gitu kan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan dulu deh ya harus merubah stigma-stigma itu, atau calon-calon tenaga kesehatan harus merubah stigma-stigma tersebut. Bahwa mereka itu perlu kita rangkul sebenarnya. Ya, awal pasti menerima dirinya mereka menyandang Oda gitu. Sometimes ada yang lingkungannya negatif gitu. Pasti semua orang itu kayak tersambar godek di siang hari itu. Intinya seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba, oh Anda ini HIV, Anda ini AIDS gitu. Pasti semuanya akan memiliki titik terendah gitu ya. Jadi banyak banget pasien itu pasti menerima dirinya sebagai Oda itu butuh waktu gitu. Tahu status dirinya kepada keluarga, kerabat gitu ya. Terus nanti akan ada beberapa obat yang memang harus mereka konsumsi seumur hidup mereka yang untuk membangun
imunnya mereka gitu ya, bagaimana mereka akan menerima, apakah mereka mau minum obat, bahkan TBC aja yang obatnya 6 bulan aja kadang putus di tengah jalan gitu ya. Jadi mereka misal sudah terkonfirmasi HIV, padahal kebanyakan orang-orang pasien-pasien HIV itu orang-orang yang di usia produktif gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan tuh dari mulai 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi gimana di usia 20 tahun misal sudah terkena HIV gitu ya, gimana sampai seumur hidup mereka mau mengkonsumsi obat gitu. Itu salah satu tugas yang paling penting gitu. Nanti kalau di rumah sakit pasti perawat yang memberikan obat kan. Nah itu kalian harus memberi edukasi juga, harus diminum obatnya, harus dimakan makanannya gitu ya, untuk memperbaiki kualitas kesehatan mereka gitu ya. Jadi akan gimana mereka akan menerima perubahan atau penurunan kondisi tubuh gitu. Yang tadinya mereka bisa keluar jalan-jalan hahaha gitu kan, tanpa harus takut dengan berbagai macam kotoran gitu ya, ibaratnya kayak iklan Rinso ya, berani kotor itu baik ya. Kalau di penderita ODA, wah berani kotor ya, memperpendek hidupnya mereka gitu, memperpendek kualitas kesehatannya mereka gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi gitu, sariawan satu biji bisa tumbuh satu mulut gitu. Sampai, wah, jadi kalian coba cari-cari saja di internet. Banyak banget kasus-kasusnya sampai benar-benar nggak bisa makan gitu ya. Makannya pun cuma cair-cairan aja, susu-susu aja, karena saking sakitnya itu sariawan di satu mulut gitu ya. Bahkan lidahnya itu terbentuk kalau lidah kan sariawan itu kan ada putih-putihnya itu ya, bentuk sariawannya mereka itu sampai penuh banget banget gitu, jadi benar-benar nggak bisa dimakan, nggak bisa makan, bahkan gerakin lidahnya aja sakit gitu. Dan harus menerima proses kematian pasti gitu. Karena apa, imun itu udah paling penting di dalam tubuh gitu. Ibaratnya sama aja kayak telur gitu ya, telur itu rapuh di dalam itu lunak gitu, kalau nggak ada cangkang ya sudah gitu. Jadi kita hanya sebagai tenaga kesehatan itu hanya membantu mereka memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kesehatan, sama memperlama long life-nya mereka gitu ya. Tapi kita tidak bisa 100% menyembuhkan karena sampai sekarang pun juga belum ketemu itu antibiotiknya atau obatnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian di rumah sakit ketemu pasien-pasien dengan HIV AIDS gitu ya, konselingnya itu yang pertama adalah psikologisnya itu sih sebenarnya. Bisa ini harus di psikolog atau harus ke tenaga kesehatan mereka baru pertama kali masuk rumah sakit, terus terkonfirmasi B20 ya kita sebutnya ya, pasien B20. Yang pertama pasti harus krisis psikologis itu pasti, terus keluarga itu pasti, dan kebanyakan itu pasien dengan ODA itu pasti tidak ditemani oleh keluarga gitu. Jadi kebanyakan pasien-pasien itu masih menyembunyikan status mereka itu kepada keluarganya. Mungkin karena takut, pertama kali takut dia bagaimana mereka bakal diterima oleh keluarganya apa tidak. Itu pasti hal-hal seperti itu yang banyak banget yang kalian lakukan. Kepatuhan berobat gitu ya. Dukungan keluarganya itu seperti apa gitu. Di konseling itu banyak pakai banget juga gitu. Dari psikologis iya, dari fisiologisnya iya, dari asupan makan iya, obat iya gitu. Jadi kalian sebagai perawat pun nanti pasti akan ketemu sih. Gak mungkin gak ketemu ya pasien seperti ini. Jadi kalian nanti kalau niatan kalian akan bekerja di sektor rumah sakit. Nah, prinsip konseling pada ODA ya. Pertama, kita itu sama-sama manusia gitu. Saya sudah bilang tadi, jangan ada diskriminasi. Mereka itu butuh waktu untuk menerima kondisi mereka. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan hal-hal atau melakukan sesuatu mereka, jangan sampai kalian itu terlihat
gimana ya, merasa ibaratnya disgusting ya, merasa jijik gitu kepada mereka gitu ya. Hal-hal yang tadinya kalian anggap itu takut atau kode itu menakutkan, itu harus dihilangkan gitu ya. Kenapa? Kita sama manusia. Bedanya dia itu terkena sebuah virus, kita itu sehat gitu. Tadi saya sudah bilang ya, harus dihargai, harus merasa aman gitu. Kalian itu tenaga kesehatan. Gunanya itu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi jangan sampai mereka takut kepada mereka atau mereka risih kepada kalian gitu. Kok aku lebih psikologisnya ya. Jadi harus profesional gitu. Jadi gimana kalian nanti akan menemukan pasien-pasien yang banyak banget kriterianya, banyak banget status sosialnya mereka, nanti akan bertemu orang yang siang dan malam namanya berbeda gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu jangan dianggap tabu lagi gitu kalau kalian bertemu sama orang-orang seperti itu. Pengetahuan kalian harus cukup gitu. Jadi nanti bahkan orang-orang dengan ODA tuh kebanyakan itu malah orang-orang yang itu ya, orang-orang yang gimana ya, asik gitu kalau saya sering ketemu gitu ya. Karena memang kebanyakan sosialnya mereka seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kalian memandang rendah mereka, tidak sopan kepada mereka, dan tidak hormat kepada mereka gitu. Dengarkan semua keluhannya dan apa yang perlu kalian berikan kepada mereka, berikanlah gitu ya. Jangan sampai memandang rendah atau negatif kepada mereka gitu ya. Mindsetnya harus diubah dari sekarang. Nah, ini rahasia ya, apapun yang dilakukan oleh apapun yang dikatakan oleh konsumen, oleh pasien, apapun yang menjadi sifatnya pribadi terhadap pasien gitu ya, jangan kalian umbar gitu. Karena apa? Kebanyakan pasien-pasien ini pasien yang sensitif gitu. Jadi membangun kepercayaannya mereka, apakah mereka mau datang lagi ke rumah sakit gitu, apakah mereka mau minum obat, itu intinya itu di kalian, gimana nanti kalian memberikan arahan, tujuannya mereka itu akan sembuh, jadi gimana kalian akan mengarahkannya ke tujuannya itu gitu ya. Jadi pokoknya nanti macam-macam deh kalian akan ketemu orang dengan ODA itu, ada yang asik, ada yang hebring ibaratnya ya. Jadi harus selalu positif gitu, bagi kita seorang konselor atau seorang perawat gitu ya. Konseling itu bukan berbicara atau mengarahkan, atau memberikan nasihat, obrolan, interogasi, atau pengakuan, atau doa gitu. Jadi konseling itu ibaratnya kita komunikasi dua arah dan setara gitu. Beliau maunya seperti apa, kita memiliki pengetahuan seperti apa. Jadi nanti tujuannya disepakati antara dua belah pihak. Kalian tuh mendikte gitu. Oh nggak boleh, oh nggak bisa, oh jangan kayak gitu. Kata-katanya itu diubah gitu. Jadi kayak lebih baik jadi jangan menghardik gitu ya. Jangan interogasi. Bapak pasti seperti ini. Bapak pasti kayak gini. Jadi nanti gimana pas konseling itu konseling tentang perawat juga bisa, tentang gizi juga bisa gitu ya. Itu harus dikomunikasi dua arah gitu ya. Jadi jangan mendikte ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti dengan komunikasi dua arah itu si pasien pun juga akan merasa nyaman kepada kalian gitu. Oh ini perawatnya enak gitu ya. Terus nanti semua cerita-cerita saya ditampung dulu gitu. Nanti setelah si pasien kita assessment atau kita tampung ceritanya, nah beliau itu tujuannya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan tujuannya rada melenceng, nanti kita benarkan gitu ya. Apa sih yang orang dengan HIV/AIDS itu butuhkan gitu ya. Terus, yang pertama itu prinsip diet sehat, pasti prinsip diet sehat ya.
kebanyakan nanti akan kalau ketemu Oda itu pasti dietnya itu pasti tinggi kalori, tinggi protein atau tinggi energi, tinggi protein gitu ya. Kenapa? Butuh energi banyak karena apa? Dengan energi yang banyak di pasien dengan HIV itu kebanyakan pasien dengan infeksi virus, infeksi bakteri ya. Pasti dibutuhkan energi yang banyak untuk melawan si virus dan proteinnya itu ya. Guna meningkatkan sistem imunnya mereka gitu. Mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bagus untuk imun pun juga diperlukan gitu ya. Tapi yang pertama kali itu pasti energinya yang tinggi. Itu juga kode itu nanti akan ada demam seperti itu. Kesulitan makan gitu ya. Jadi nanti gimana? Kita memberi pengertian tentang diet sehat. Terus yang kedua, bagaimana menjaga agar kondisi otot tubuh itu tetap normal gitu. Pasti kalau misalkan sudah terjadi banyak gejala, banyak hal-hal yang symptom-symptom yang keluar gitu ya, seperti tadi gangguan kesulitan menelan gitu, atau diare, nah itu kan nanti akan menurunkan nafsu makan, apalagi dengan obat-obat yang pastinya tidak sedikit gitu ya, banyak gitu ya kalau misalkan sudah terjadi komplikasi. Jadi kalau misalkan HIV-nya saja di tahap awal, mungkin biasanya sih hanya satu gitu, satu dua macam. Pasti itu ARCS apa gitu ya, apa gitu, saya lupa obatnya itu namanya. Cuma satu ya biasanya, tapi kalau misalkan sudah komplikasi, maksudnya obatnya banyak. Yang akan mempengaruhi indera pengecapnya mereka, yang nanti akan nafsu makannya juga turun gitu ya. Bahkan air minum pun susah kalau misalkan si sariawannya itu sudah sampai ke kerongkongan gitu ya. Nah, nanti akhirnya terjadi katabolisme yang tinggi juga gitu ya. Jadi gimana si tubuh itu karena asupan kurang, ya kita mecahnya dari tubuh gitu. Yang pertama itu cadangan otot gitu, gula di dalam otot gitu yang berbentuk glikogen namanya ya. Itu pasti nanti dipecah gitu untuk mendapatkan gula sebagai bahan untuk fisiologis tubuh gitu ya. Makanya nanti kebanyakan yang tadinya ganteng gitu ya, ganteng, tinggi, putih gitu, nanti kalau udah dapet Oda ya ampun, ototnya sudah nggak ada gitu ya, lemaknya udah nggak ada, tinggal lulit ibaratnya, tulang di balik kulit gitu. Nanti banyak banget kasus-kasus seperti itu. Jadi nanti akan ada sindromnya juga gitu ya, jadi AIDS wasting syndrome. AIDS itu AIDS-nya, wasting itu disebut dengan kurus ya, kalau kita bahasa enaknya tuh kurus syndrome gitu. Jadi sindrom pembentukan berat badan di dalam penderita AIDS gitu. Terus manajemen interaksi obat dan makanannya. Nah ini kebanyakan kan kalau orang minum obat pasti pahit gitu ya mulutnya ya, karena asam lambungnya naik mungkin, jadi turun nafsu makannya juga gitu ya. Terus nanti obat sama makanannya mungkin ada beberapa makanan yang tidak bisa dikonsumsi ketika mengkonsumsi obat apa gitu ya. Kebanyakan itu nanti urusannya dengan dokter sih. Nah, nanti juga manajemen gejala gastrointestin gitu ya, yang mempengaruhi asupan jumlah dan jenis makanan gitu. Kebanyakan yang tadi saya bilang, ada yang diare juga gitu ya. Diarenya itu bisa sampai parah banget gitu. Apa manajemennya? Bagaimana menyikapi dengan benar masalah suplemen herbal, suplemen gizi gitu. Apakah diperlukan gitu suplemen gitu? Apakah bagus juga mengkonsumsi obat herbal dengan obat yang diberikan oleh rumah sakit seperti itu ya. Terus budaya yang berhubungan dengan makanan. Ada beberapa ini makanan bagus, ini makanan buruk, ini nggak bisa dikonsumsi, nggak bagus gitu. Apalagi di masyarakat Indonesia ya, banyak banget isu-isu kontroversi dalam makanan, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Sebenarnya itu tidak benar, itu apa belum benar gitu ya kebanyakan. Nanti ada yang tadi saya bilang ya, kebanyakan istri-istri tertular oleh suaminya yang nanti akan menjadi ibu hamil dengan Oda gitu ya, nanti gimana gizinya gitu.
perubahan. Padahal kalau hamil biasa pun sudah ada penambahan energi. Lalu hamil dengan ODA, apakah energinya sama atau berbeda? Jadi kalau misalkan bayinya lahir, gizinya seperti apa gitu. Jadi mungkin udah komplikasi, akan terjadi hiperglikemi, ada kelainan lemak di dalam darah gitu ya, yang dapat meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, stroke gitu. Psikologis gitu ya, psikis gimana sih udah itu kan merasa nyaman ketika makan atau begitu. Ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan hormon kortisol gitu ya, yang dapat taraf kebahagiaan seseorang. Nah ini mungkin perawat ya ini ya, menginformasikan tentang status gizinya seperti apa, terus nanti data biokimia, data klinis, biokimia tuh hasil lab ya. Keadaan umumnya, terus apakah terjadi muntah, diare, seperti itu, berkaitan dengan masalah kesehatannya ya, gizi pasien atau kebiasaan makan. Jadi hal-hal seperti itu kalian olah tuh kalau misalkan sudah di assessment semuanya, nanti kalian olah, nanti akan ada perencanaan bagaimana nanti porsi makannya sehari, nanti porsi makan setiap kali waktu makan, nanti akan terjadi apakah akan ada hambatan, lalu bagaimana alternatif dari hambatannya gitu. Jadi sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya, pasti akan ada diet mengenai di penderita HIV, tapi kebanyakan ya itu diet tinggi energi, tinggi protein. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas kah? Pas? Dengan saya? Insya Allah tidak, Bu. Ada ya. Kita lanjut. Nah ini gizi pada ODA gitu ya. Pertama itu pasti makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam setiap tahap perjalanan infeksi HIV. Jadi gimana kita memberikan makanan yang tinggi energi, jika diperlukan gitu kan. Kalau misalkan dia diare kita kasih zinc, kalau misalkan dia kurang makan ya kita kasih kurkuma gitu. Imunnya mereka kita berikan vitamin C, vitamin A gitu ya, atau vitamin dokter, ahli gizi, perawat pasti bekerja sama ya sebagai sebaik-baiknya gitu. Apapun yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari gitu saat masa penelitian. Nah ini antiretroviral virus ya, nama obatnya itu ARV. Kan di rumah sakit bentuknya kayak gimana bisa kalian lihat di rumah sakit. Nah ini hubungan infeksi HIV dengan malnutrisi. Pertama seorang terkena infeksi HIV. Nanti pasti karena ada infeksi diperlukan peningkatan kebutuhan gizi gitu kan. Tapi karena terinfeksi tadi pasti utilitas atau absorpsi di dalam tubuh itu pasti menurun gitu. Karena mungkin tadi terjadi diare atau memang dari gigi-giginya atau saluran pencernaan bagian atasnya tidak berfungsi dengan baik, akhirnya terjadi gangguan utilitas, asupan gizi gitu kan. Terus nanti akan ada perubahan fungsi saluran cerna gitu ya, yang akhirnya menyebabkan malnutrisi tadi gitu. Ada infeksi virus juga nanti berjalannya tentang nafsu makannya pasti akan menurun gitu kan. Ada sultan menelan, nanti kurang asupan yang menyebabkan malnutrisi. Dan nanti akan ada defisiensi zat gizi mikro juga gitu kan. Nanti juga ada beberapa yang mungkin hidup di daerah dengan kerawanan pangan atau kemiskinan dengan pendapatannya di bawah rata-rata ya akan terjadi kemiskinan dan kerawanan pangan gitu kan. Nanti akan juga gitu ya,
pokoknya itu sudah saling terkait banget, pakai banget tentang asupan makan. Jadi kan gimana kalau misalkan obat itu kita berikan untuk melawan si virusnya, lalu gimana caranya si asupan makanan itu akan membantu si obat itu dalam memperbaiki metabolisme di dalam tubuh. Karena kalau misalkan sudah wasting, sudah kurus, untuk menjalankan metabolisme tubuh biasa aja sudah susah, apalagi ini terinfeksi. Masalah gizi itu bisa kurang bisa lebih, sama seperti yang pas saya bilang pas pertemuan pertama ya teman-teman ya, tapi kebanyakan itu pasti itu gizi kurang seperti ini. Nanti kalian akan ketemu orang yang seperti ini guys. Jadi awalnya itu ganteng ganteng, tinggi, putih. Kalian kalau misalkan sering lihat cowok-cowok gitu ya, awalnya tuh ganteng, tinggi, putih. Pas datang hari pertama, nanti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, nanti kalian akan bisa lihat gitu perubahannya secara drastis sampai benar-benar drop masuk rumah sakit dengan gizi kurang. Merasa simpatik lah ibaratnya seperti itu. Ini faktornya apa sih? Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, penurunan asupan makan, gangguan menelan, mual, muntah, nyeri perut, terus ada peradangan, dan luka pada saluran pencernaan. Nah tadi luka saluran pencernaan itu tadi, misal masuk ke diare gitu ya, terus ada bakteri-bakteri bahkan lesi gitu, bahkan lesi-lesi itu bukan hanya di mulutnya saja, tapi bahkan di saluran bawahnya seperti usus halus, usus besar, mungkin bisa jadi akan terjadi luka gitu, menyebabkan akan malabsorpsi di gastrointestin. Nanti karena tadi terjadi infeksi, seharusnya tubuh itu membutuhkan asupan makan yang lebih gitu ya, tapi asupannya itu kurang dari makan gitu kan. Ketika kita infeksi, kebutuhan yang seharusnya kebutuhan energi meningkat, tetapi karena ada gangguan di gastrointestinal atau gangguan ya akhirnya si kebutuhannya itu tidak tercukupi, kan terjadi katabolisme jaringan akibat berbagai infeksi, bisa karena TB, bisa karena pneumonia, bisa karena takoplasma otal atau otak ini ya, takoplasma otak gitu, sariawan karena infeksi jamur, terus juga kayak karena masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penderita ODA gitu ya, yang akhirnya terjadi kerawanan pangan atau tidak dapat mengakses beberapa makanan yang mungkin bagus untuk mereka gitu ya, dan masalah penyalahgunaan obat pasti gitu. Nah, ini yang tadi AWS, AIDS wasting syndrome, yaitu apa sih AWS? Tidak penurunan berat badan yang tidak disengaja lebih dari 10% dalam 30 hari yang disertai dengan diare atau panas ya. 10% dalam 30 hari sebulan, misal kalian berat badannya 50 kilo awalnya gitu ya, terus dalam sebulan itu kalian menjadi penurunan lebih dari 5 kilo gitu disertai diare. Nah itu udah disebut dengan AWS tuh, jadi kita udah was-was nih, oh iya nih saya kok ada turun berat badan ya bu gitu, awalnya 20 gitu. Nah kalian harus waspada nih, kalau misalkan tidak ditangani dengan baik nanti akan menjadi wasting, atau kalau di bayi itu akan terjadi gizi buruk gitu ya. Jadi ini starving ya teman-teman, yang di nanti akan ada starving gitu, atau kalau kita biasanya puasa gitu karena intake kurang sama malabsorpsi gitu ya, terus nanti akan ada terjadinya juga gangguan adaptasi tubuh gitu untuk mempertahankan massa otot gitu. Tadi ada infeksi tadi ya, karena
beberapa zat gizi itu dialihkan ya dari seharusnya. Jadi jaringan otot kita ke jaringan otak. Ada disregulasi metabolik, pasti nanti metabolismenya mereka tidak baik, nanti akan jadi kalau intinya sih gampang ya kalau kenapa terjadinya berat badan penurunan berat badan di AIDS gitu ya, pasti karena terinfeksi virus, di dalam tubuhnya ada infeksi. Karena ada infeksi itu seharusnya tubuh membutuhkan energi yang tinggi. Ada sih HIV itu yang mempengaruhi gastrointestinal, mempengaruhi banyak hal di dalam tubuhnya yang akhirnya asupannya itu kurang. Akhirnya tubuh itu merespon dengan mencari cadangan lainnya, alternatif lainnya, dengan katabolisme simpanan-simpanan jaringan-jaringan di dalam tubuh lainnya seperti dan lemak yang akhirnya menyebabkan penurunan ini dampaknya apa sih? Pasti penurunan quality of life-nya gitu ya. Kualitas hidupnya pasti berkurang gitu ya. Tadinya bisa jalan-jalan, bisa ke mall, bisa naik motor sore-sore dan lainnya gitu, pas nanti akan terjadi penurunan performanya, terus nanti akan respon pengobatannya semakin parah. Seseorang HIV pasti nanti nanti body image-nya meningkatkan body image ya. Dia akan lama dan seringnya rawat inap. Wah, ini udah kalau udah pasien 1 terkonfirmasi B20 awal kunjungan pertama masih gagah berotot. Kunjungan kedua mulai ototnya hilang gitu ya, yang tadinya kotak-kotak jadi hilang. Nanti kunjungan ketiga mulai nih kurusan gitu ya. Kunjungan keempat sudah bed rest total di dalam rumah sakit. Nanti yang awalnya cuma dirawat 3 hari, 2 hari, nanti bisa sampai seminggu. Meningkatkan infeksi. Ini kayaknya meningkatkannya itu seharusnya di ini manajemen di gizinya gitu ya. Pertama pasti yang tadi saya sudah bilang, asupan energi sama protein itu pasti tinggi gitu. Karena apa? Untuk melawan si virus juga, untuk mencegah katabolisme si cadangan simpanan di dalam tubuhnya gitu ya. Pasti hal-hal tersebut itu banyak yang akan terjadinya ya teman-teman ya. Hal nanti kalau misalkan di prinsip gizi seperti ini, kalau misalkan bisa diasup secara oral atau diasup dari bahan-bahan makanan, kita masih memilih bahan makanan. Jadi suplemen itu diperlukan bila perlu, bila asupan itu sudah dari 80% dari kebutuhan. Itu baru kita kasih suplemen. Nah, nanti juga ada asupan lemak gitu ya. Utamakan lemak yang tidak jenuh gitu. Jangan lemak yang jenuh. Lemak yang jenuh itu contohnya itu kayak lemak jenuh itu semacam margarin, terus minyak yang sudah dipakai. Kalian bisa cari sendiri lemak tidak jenuh itu seperti apa. Nanti utamakan karbohidrat kompleks gitu kayak nasi, mie, roti, sereal gitu. Jadi karbohidrat sederhana itu kayak gula, lalu manis-manisan, rasanya manis tetapi tidak mengenyangkan biasanya sih gitu kalau karbohidrat sederhana ya. Jadi kan kebanyakan kalau pasien OD itu kan yang sudah saya jelaskan tadi kan dengan TB atau dengan pneumonia yang menyebabkan gangguan nafas gitu ya. Nanti saya jelaskan tentang gangguan pernafasan kaitannya dengan karbohidrat itu seperti apa. Jadi kita utamakan karbohidrat kompleks. Jadi vitamin dan mineral sesuai angka kecukupan gizi aja gitu ya. Jadi gimana nanti kita harus mengkonsumsi dari sumber antioksidan gitu ya. Yang tadinya sudah ada stres metabolik
ada terjadi infeksi, ya kita utamakan untuk konsumsi vitamin-vitamin gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka dan imunnya mereka. Terus yang kelima, ada porsi kecil tapi sering gitu ya. Karena mereka terjadi gangguan kesulitan menelan atau lambungnya itu terjadi nyeri perut, konsumsi langsung banyak itu kan tidak mungkin. Jadi gimana porsi kecil tapi sering. Maksudnya porsi kecil tapi sering bukan nanti itu ya, bukan semacam kue-kue atau selingan-selingan ya. Bisa jadi makanan utama. Tapi makanan utama itu nanti kita jeda dalam waktu pembeliannya gitu ya. Misal kita kasih satu porsi lengkap makanan. Satu piring. Porsi kecil tapi sering itu gimana maksudnya? Wah, mati. Jadi, teman-teman. Tadi sempat Bu, tapi udah nyala lagi. Udah nyala lagi ya. Oke. Nah, ini hindari makanan yang merangsang. Maksudnya merangsang itu pertama. Ya, tadi sudah saya bilang kalau misalkan banyak beberapa komplikasi. Jadi, makanan yang pedas, makanan yang terlalu berminyak yang menyebabkan batuk atau yang berbau menyengat yang akhirnya tidak apa sih namanya mengganggu gastrointestinal mereka gitu, jadi dihindari. Terus bentuk makanannya yang harus disesuaikan pasti, misal mereka terjadi sariawan gitu karena infeksi jamur, otomatis kita tidak berikan makanan-makanan yang terlalu keras atau yang terlalu makanan biasa, kita bisa ubah menjadi makanan-makanan yang lunak, nanti tergantung kondisi si pasiennya. Meskipun kalau misalkan memang sudah benar-benar asupan di bawah 40%, kita kasih ke makanan cair bisa atau hanya lewat susu-susuan atau misal sudah pakai NGT gitu ya, nastrogastrik gitu, yang sudah 100% makanan cair seperti. Nah, ini makan selama nafsu makan masih baik gitu. Jadi seperti yang saya bilang, makan dari bahan makanan gitu. Kalau misalkan belum terlalu parah, sebenarnya suplemen itu tidak diperlukan. Tapi kalau misalkan memang sudah asupan sudah tidak dapat mencukupi, baru suplemen itu diberikan atau cairan infus ya biasanya ya. Kalau misalkan masih bisa diberikan RL yang hanya masuk masuk apa cairan tubuh biasa, kita tidak perlu lah kita kasih dextrose, kita kasih apa itu biasanya ya futroli gitu. Saya kira tidak perlu apabila memang masih dalam tahap awal ya. Jadi batasi bahan makanan yang mengurangi nafsu makan gitu, tembakau, kafein, obat-obat sekarang gitu ya. Terus ada beberapa makanan yang mengandung gas gitu ya, yang akan memproduksi gas seperti ubi-ubian, kubis-kubisan gitu. Nah, ini gunakan perasa makanan dan aroma untuk meningkatkan nafsu makan. Pasti gunakan nafsu makan, jadi nanti kita bisa gunakan perasa-perasa atau micin-micin sedikit nggak masalah gitu. Asal tidak terlalu berlebihan atau tidak si pasien tidak komplikasi dengan hipertensi. Kalau misalkan sudah ada apa ya namanya, sudah ada komplikasi, kita anjurkan untuk pemberian multivitamin. Misal kita kasih CBS atau kita kasih impuls gitu-gitu, nggak masalah. Nah ini hindari konsumsi berlebihan makanan yang berenergi rendah gitu, seperti minuman ringan, kopi, teh gitu ya. Yang juga menyebabkan biasanya kopi teh itu dan menyebabkan deg-degan juga, terus mungkin akan menimbulkan sekresi urin yang terlalu banyak gitu ya. Konsumsi makanan yang berfortifikasi. Yang fortifikasi itu ada tambahan vitamin atau tambahan zat gizi di dalamnya gitu ya, sama aja kayak minyak kita fortifikasi ke vitamin A gitu, atau beberapa makanan yang ada kandungan misal disertai apa gitu. Jadi kita anjurkan bahan-bahan makanannya seperti itu. Jadi porsi kecil tapi padat energi dan padat protein atau padat zat gizi. Biasanya sih Fitbar atau itu ya, yang merek-merek seperti itu atau Soijo yang kebanyakan dia kecil atau Snickers itu ya, makanannya kecil tapi padat energi.
tapi jangan sering. Dan kita pilihkan yang sehat gitu ya. Jangan sampai terjadi yang tadi karbohidrat sederhana yang akan mempengaruhi sistem pernafasannya mereka. Nah ini makan makanannya dimasak sendiri di rumah karena kebersihannya pasti relatif baik. Sudah imunnya rendah, jangan sampai kita berikan atau anjurkan makanan-makanan dari luar yang belum tentu kebersihannya itu terjamin gitu. Mungkin ada bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan gitu ya. Pasiennya gitu ya. Jadi kita jauhilah hal-hal yang menyebabkan infeksinya itu semakin meningkat dengan hidup bersih dan sehat gitu. Terus menyiasati nafsu makan yang rendah mual ya dengan menerapkan tadi prinsip small frequent feeding, porsi kecil tapi sering gitu. Jadi gimana nanti ya tadi bukan porsi kecil tapi sering kita kasih kue-kue kecil-kecil unyu-unyu imut-imut itu ya teman-teman ya, tetap makanan utama tetapi kita atur jadwal atur jadwal makannya, atur cara pemberiannya. Suplemen untuk mengatasi kekurangan zat gizi yang terjadi gitu. Bisa jadi kita kasih zinc ketika dia diare atau untuk meningkatkan imunnya kita kasih vitamin A, vitamin C, vitamin D. Terus olahraga yang aman untuk meningkatkan massa otot. Jadi bisa untuk tapi kalau latihan beban gitu-gitu ya kalau misalkan masih itu ya masih bagus gitu. Sampai besok liburnya. Bentar ya. Oh, udah banyak nih ya yang bergabung ya. Ada yang keluar malahan, ada yang keluar, ada yang masuk ya. Iya Bu, sinyalnya. Rambut gua, ya Allah. Kalau baru keramas sih. Licin. Itu nggak mau nikah. Mana ikat rambut gua? Mau diikat terus sakit nih. Bisa nakal. Iya, balik lagi sebentar. Mumpung libur. Kayak dari pagi sampai 10 jam, 12 jam gitu. Nah ini pengobatan HIV ya, kita lanjut lagi ya. Nanti akan ada namanya terapi antiretroviral gitu. Obatnya itu disebut ARV gitu ya. Jadi nanti dikonsumsi selama setiap hari gitu ya, yang akan bekerja untuk memperlambat kerusakan sistem kekebalannya mereka gitu. Jadi cuma memperlambat, bukan menyembuhkan gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin cepat kita kasih ARV, dia akan melambat gitu kerusakannya. Jadi tujuannya apa sih? Mengurangi viral load. Jadi bakterinya itu, si virusnya itu kita, produksinya akan dikurangi oleh si obatnya itu. Jadi menghambat produksi si virusnya iya, terus mencegah laju infeksinya iya, terus memungkinkan pemulihan kekebalannya iya. Jadi banyak banget itu. Ibaratnya tuh fisiologi si obatnya gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Kalau untuk masalah obat, saya hanya sebatas ini gitu. Nah ini ARV itu kalau pengobatannya itu lucu ya. Kadang karena konsumsi ARV itu jadi bisa menurunkan kesakitan dan kematiannya iya, tapi nanti efek jangka panjangnya itu akan muncul lipodistrofi itu. Resisten insulin iya, hiperlipidemia dan obesitas pun iya. Lipodistrofi itu nanti akan menyebabkan si obesitasnya itu gitu. Nanti ini tugas kalian ya mencari lipodistrofi namanya di ARV itu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Lipodistrofi. Maaf Bu, apa tadi Bu? Cari efek jangka panjang
penggunaan obat ARV gitu ya. Yang bisa kalian cari yang lipodistrofi ini. Mekanismenya seperti apa dan akan menimbulkan obesitasnya itu seperti apa. Jadi bisa dikumpulkan ke saya di hari Selasa. Oke. Kasih tahu teman-teman yang lain. Mungkin tugas kelompok aja sih, tugas satu kelas aja sih, nggak masalah. Maaf Bu, tadi suaranya putus-putus. Oh, oke. Udah mulai itu belum? Mulai lancar? Udah Bu. Jadi kalian coba cari efek jangka panjang penggunaan ARV atau antiretroviral virus. Antiretroviral, di pasien HIV gitu. Apa yang disebut dengan lipodistrofi, dan apa itu mekanismenya seperti apa yang akan menyebabkan si obesitas. Gitu ya. Satu orang satu ya Bu? Apa gimana Bu? Jadi tugas kelompok aja nggak apa-apa. Satu kelas aja. Satu kelas satu tugas ya Bu? Ya, satu kelas satu tugas aja nggak apa-apa. Jadi satu Terima kelompok aja kasih gitu. Bu. Hmm, Siap Bu. HIV dan metabolic syndrome gitu. Tahu metabolic syndrome nggak? Apa baru dengar sindrom metabolik? Jadi mungkin ini nanti akan ada tugas kalian aja sih yang itu, yang di slide-slide berikutnya gitu ya. Ini yang tadi efek jangka panjangnya si ARV-nya ini sih. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan itu kan ODA dengan underweight gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah mengkonsumsi ARV, pasti nanti akan terjadi yang tadi saya bilang tuh ada beberapa manifestasinya itu ya. Nanti kadang beberapa ODA itu gemuk malahan gitu. Nanti kalian cari mekanismenya. Nah ini manajemen gizinya ya. Meningkatkan asupan sayur dan buah. Nah porsinya mungkin bisa dilihat seperti ini. Jadi karena memang membutuhkan peningkatan imun, kita harapkan peningkatan vitamin, beberapa vitamin gitu ya, vitamin A, vitamin C gitu. Yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh juga. Meningkatkan asupan protein, pasti imunnya juga gitu ya, membatasi asupan lemak yang terutama lemak jenuh gitu. Jadi kita gunakan lemak-lemak yang tidak jenuh, itu juga akan mempengaruhi si kekebalannya juga gitu. Kita baca-baca lagi lemak tidak jenuh itu dalam bentuk apa gitu ya, apakah omega 3, omega 6 gitu banyak ya. Meningkatkan konsumsi biji-bijian dan KH kompleks. Biji-bijian juga ada proteinnya dan juga ada karbohidratnya juga gitu ya. Karbohidrat kompleks yang tadi saya bilang ini. Saya belum bilang ya, kalau misalkan beberapa pasien itu kan terjadi komplikasi TB dan pneumonia. TB dan pneumonia itu nanti akan masuk ke gangguan saluran pernafasan. Akan ada sesak, jadi oksigen di dalam tubuh itu kurang gitu. Dan nanti akan ada ketidakseimbangan kadar gas darah gitu ya. Jadi si CO2-nya itu akan banyak banget di dalam tubuh yang menyebabkan si paru-paru itu akan sesak nafas gitu. Nah, produksi dari metabolisme si karbohidrat di dalam tubuh itu kan juga ada CO2-nya itu juga ya. Jadi jangan sampai karena tubuh CO2-nya itu udah banyak, jangan sampai kita menggunakan karbohidrat yang sederhana gitu. Yang akhirnya akan membuat kadar CO2 di dalam tubuh itu juga semakin banyak. Kan yang menyebabkan sesak nafas juga gitu ya. Jadi hindari minuman berpemanis dan makanan manis-manis. Tadi saya sudah bilang. Lalu pilih pengolahan makanan yang minim penggunaan minyak seperti dikukus, direbus, dipanggang. Mungkin nanti beberapa ODA itu kesulitan menelan gitu atau
jadi sesak, batuk-batuk gitu ya. Jadi jangan mengkonsumsi yang digoreng-goreng, yang berlemak-lemak seperti itu. Dan asupan cairan harus terpenuhi pasti ya. Apapun penyakitnya, minum banyak harus terjaga gitu. Kecuali mungkin nanti akan gagal ginjal gitu atau penderita jantung gitu ya. Mungkin nanti akan ada. Nggak boleh minum terlalu banyak juga. Nggak bisa minum terlalu dikit juga nggak bisa. Biasanya kalau itu jantung atau gagal ginjal yang belum dialisis gitu. Tapi itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Rencanakan waktu makan yang baik dan makan teratur. Pasti gitu. Kok bisa dijamin gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai si pasien tidak nafsu makan gitu. Terus ogah-ogahan makan. Nanti kita harus memberikan pengertian kepada si pasiennya gitu. Apa sih? Kenapa harus makan? Kenapa dibutuhkan energi? Kenapa dibutuhkan protein gitu. Jadi berilah hal-hal penyuluhan-penyuluhan, hal-hal konseling-konseling itu udah harus fardu ain dilakukan ke pasien-pasien ini. Kalau misalkan emang ada yang konsumsi obat ARV itu yang akhirnya gemuk, nanti kalau misalkan emang pengen menurunkan berat badan, konsul dulu lah ke dokter atau ke ahli gizi gitu ya. BB secara bertahap ya, meningkatkan aktivitas fisik. Ya. Keamanan pangan gitu ya, atau food safety pada udah pasti imun turun, jadi kita harus tahu itu makanan itu bersihkah, sehatkah, atau diolah dengan air bersihkah gitu ya. Jangan sampai ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam tubuh udah yang akhirnya nanti akan menimbulkan komplikasi seperti itu. Diberikan ASI apa enggak? Menurut kalian ibu hamil nih melahirkan seorang bayi yang juga terkonfirmasi HIV. Pasti ASI dalam tubuhnya pun juga ada HIV-nya. Menurut kalian diberikan ASI atau enggak? Apakah support? Jadi apakah gimana? Kalau ada HIV-nya enggak. Enggak. Enggak diberikan ASI kah? Jawabannya tetap diberikan ASI ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah penelitian yang menyebutkan kalau misalkan ibu dengan ODA tetap harus memberikan ASI kepada anaknya. Jadi diharapkan kandungan ASI si ibu itu juga mengandung beberapa imun atau antibodi yang akan melawan si virusnya itu gitu. Dan ada beberapa kandungan-kandungan gizi yang memang bagus gitu di ASI dibandingkan dengan susu formula gitu. Jadi tetap harus diberikan ASI walaupun si ibu itu menderita virusnya itu juga gitu ya. Kita bisa baca penelitian lagi. Nah, itu diharapkan si ASI itu juga sama aja kayak yang kemarin ya, yang terbaru gitu ya, coronavirus gitu. Walaupun ibunya terkonfirmasi COVID, anaknya tidak terkonfirmasi COVID, tapi tetap harus diberikan ASI. Itu tadi diharapkan di ASI-nya itu terdapat antibodi-antibodi yang juga akan melawan si virusnya itu. Dan ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak ada di susu formula yang ada di ASI. Jadi tetap harus diberikan. Oke. Nanti olahraga. Dimanapun gizinya, olahraga harus. Jadi durasinya itu mungkin tergantung dari si penderitanya juga. Kalau misalkan memang penderitanya sudah harus bed rest, ya tidak harus kita sarankan olahraga. Kebanyakan yang kita sarankan olahraga itu ya orang-orang yang masih sehat gitu, udah yang masih di tahap awal gitu ya. Jadi mungkin masih bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Jadi bisa kan kalau dengan olahraga gitu ya juga bisa meningkatkan hormon kortisol, jadi tekanan psikologisnya atau gangguan psikologisnya juga akan berkurang gitu ya. Hal-hal seperti itu yang akan menimbulkan kualitas hidupnya juga meningkat gitu. Frekuensinya berapa sih? Hampir sama ya, 3-5 kali dalam seminggu gitu. Jadi kalian juga nih harus olahraga ya. Anak-anak sekarang zaman-zamannya mageran gitu ya. Jadi coba kalian
biasakan gitu untuk olahraga. Untuk anak-anak dianjurkan 60 menit dulu, lebih banyak ya kalau untuk anak-anak. Kan anak-anak kan dalam masa pertumbuhan. Olahraga kita harapkan juga imunnya juga akan meningkat juga gitu ya. Sensitivitas si imun itu juga akan meningkat gitu, resistensinya kepada si virusnya pun juga akan meningkat. Bentuk olahraganya tuh banyak, tergantung dari si penderitanya. Kalau misalkan memang terjadi sesak nafas atau memang sudah ada gangguan pernapasan, kita harapkan kita anjurkan beberapa olahraga yang tidak terlalu mengganggu sistem pernapasannya gitu ya, seperti jalan-jalan kecil saja atau senam, tidak terlalu aerobik gitu ya. Kan kalau aerobik pasti aero membutuhkan udara yang banyak gitu ya. Jadi kayak ya mungkin lari pagi atau hanya bermain tenis meja gitu. Yang penting melakukan aktivitas olahraganya itu. Nah, untuk aktivitas sehari-hari dianjurkan untuk menambahkan gerakan tubuh, misalnya naik tangga, terus ya daripada naik lift gitu kan, mencuci baju, jalan kaki lebih baik gitu ya, berkebun gitu ya, yang menimbulkan keringat. Nah itu tadi aktivitas-aktivitas seperti itu dapat membantu meningkatkan kapasitas tulang gitu ya. Jadi ini apalagi untuk anak-anak gitu yang lagi masa pertumbuhan. Memang si virusnya itu sudah menyerang si kepadatan tulangnya juga. Nah ini ya, harus ada yang disiapkan, harus ada yang dipersiapkan sebelum Ode itu melakukan olahraga gitu ya. Harus terhidrasi dengan baik ya. Jadi harus minum dengan banyak saat olahraga. Terus jangan olahraga saat perut kosong pasti. Jangan olahraga sesaat setelah makan pasti gitu ya, bisa. Sumbuan ya kalau di bahasa Jawanya. Kalau di kalian saya kurang tahu apa ya. Itu kan ada kelenjar limfe ya yang ada di bawah perut gitu ya. Kalau misalkan kita habis makan, yang seharusnya sel darah merah atau aliran darah itu terpusat di saluran pencernaan untuk mengolah makanan kita, tapi harus tersebar ke seluruh tubuh gitu karena kita olahraga. Akhirnya produksi sel darah merahnya harus ditingkatkan dan menyebabkan sakit di daerah kelenjar itu. Jadi jangan sampai menyebabkan hal-hal yang menjadi keparahan komplikasinya gitu ya. Konsumsi makanan yang sehat untuk menunjang olahraga. Kan olahraga bila nyeri dada, mungkin dia ada komplikasi, nafsu makan berkurang, mual muntah, berkeringat malam atau demam, vertigo, perubahan siklus, dan penurunan BB yang tidak diinginkan. Periksalah langsung, kalau misalnya terjadi hal-hal tersebut, sudah harus langsung konsultasi ke dokter. Ada 4 prinsip gizi seimbang. Ini walaupun kalian perawat juga harus tahu ya, jadi sama seperti pertemuan pertama gitu, sudah tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna. Adanya itu pilar gizi seimbang atau prinsip gizi seimbang. Lakukan aktivitas fisik. Thank you. Oh ya mungkin Pak Alif, ada Pak Alif nggak? Ada Pak Alif. Mungkin kan seharusnya hari ini saya ngajar 4 SKS ya, jadi 2 pertemuan karena kemarin nggak bisa ya. Ada Pak Alif kah? Pak Alif nggak ada ya? Kayaknya nggak memperhatikan Pak Alif. Nah, mungkin nanti karena ini saya harus ada lelayu ya, jadi harus bertakziah dulu. Mungkin hari ini untuk satu pertemuan ini, yang pertemuan kemarin kita undur lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Iya, Bu. Oke, bisa. Jadi biar saya kabari Pak Alif lewat WA deh nanti. Biar pertemuan berikutnya tentang ginjal sih seharusnya. Nanti bisa kalian nanti kosongnya di antara Senin sampai Sabtu minggu depan apa ya? Ada yang ingat jadwal nggak? Full semua, Bu. Penuh semua ya? Iya.
Sabtu juga penuh. Sabtu depan. Minggu depan mungkin bisa Bu, jam segini lagi, jam 9. Oh ya udah baik. Bisa ambil Ini jam saya mau 9. takziah dulu ya Pak Alif ya. Jadi Iya, yang pertemuan 2 SKS yang sekarang itu dulu kita undur lagi minggu depan aja ya Pak ya. Iya Bu. Nggak apa-apa Bu. Udah, siap. Terima kasih ya Iya Mbak Bu, Puji, sama-sama Bu. Kak Asti. Ya. Nanti ingatkan saya buat nge-share ya yang kemarin yang diabetes aja belum saya share Iya sepertinya. Bu, terima kasih Bu. Nanti akan saya ingatkan kembali Bu. Kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ntar jam 1 etika